Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Faisal. Saya izin untuk melakukan sedikit presentasi terhadap poin hasil data modeling saya di Rapid Miner terhadap data modeling, forecasting, dan classification yang telah Bapak berikan. Nah, sebelumnya di sini saya mendapati untuk forecasting itu berupa prediksi angin kencang bulanan, dan di sini saya mendapatkan dataset berupa dataset publik. Bisa kita lihat dulu di sini. Kita bakal zoom dulu untuk forecasting ini. Di sini kita bakal melakukan korelasi terhadap CRIS DM sesuai dengan yang Bapak minta dengan tema saja, yaitu prediksi angin kencang. Nah, sesuai dengan struktur yang ada di CRIS DM, yaitu kita akan breakdown ini menjadi 6 tahapan, yaitu ada business understanding, data preparation, data modeling, evaluation, dan deployment. Sebelum kita masuk dulu ke bagian business understanding, kita perlu mendapati kira-kira apa sih latar belakangnya, apa sih yang menjadi studi kasus di sini. Nah, di sini saya membuat sebuah background konteks berupa diri saya sendiri, di mana di sini saya sebagai seorang staf meteorologi di sebuah kota pesisir pantai, itu tuh ingin membantu para operator pelabuhan supaya mereka bisa melakukan mitigasi ataupun melakukan pencegahan terhadap angin kencang yang akan mengganggu proses kerja mereka. Sehingga di sini saya akan mengumpulkan data secara per hari, dan itu tuh akan digunakan untuk mengantisipasi angin kencang di bulan berikutnya. Oke. Baru kita bisa berpindah ke business understanding sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Sini saya ingin membantu para operator pelabuhan dengan melakukan teknik forecasting univariate, di mana semua data yang dataset yang saya gunakan itu tuh akan dikumpulkan datanya berdasarkan per hari, dan akan dilakukan forecasting menggunakan rumus regresi linear seharusnya. Saya izin sebentar. Training kita menggunakan betul rumus regresi linear, dan itu akan menghasilkan outputnya adalah rumus regresi di situ. Oke, baru kita bisa pindah ke data understanding. Nah, untuk dataset yang saya gunakan di Rapid Miner saya ataupun di studi kasus ini, itu saya mendapati dari sebuah akses publik, dan ini kurang lebih adalah alamat untuk menuju ke dataset yang saya akses. Saya menemukannya di Kaggle, dan di sini ada banyak sekali. Cuman spesifik yang saya miliki sayangnya sudah hilang di sini karena saya belum sempat kasih bookmarks. Jadi untuk spesifikasi untuk spesifik yang datasetnya itu, sayang sekali saya sudah tidak bisa menemukannya dan tidak bisa melampirkannya di PowerPoint saya. Nah, di sini ada beberapa atribut yang saya gunakan juga. Cuman kalau di studi kasus forecasting univariate, kita hanya perlu menggunakan satu atribut saja, yaitu atribut win ini. Kita akan melakukan compare set by set terlebih dahulu. Nah ini. Nah, di sini ada beberapa atribut yang kurang lebih di file aslinya seperti ini. Yang pertama itu ada tanggal, angin, terus ada indikator, rain, hujan, indikator 1, Tmax itu di sini saya belum menulisnya ya. Dan ada beberapa lagi atribut lainnya yang mungkin bisa dijelaskan, tapi saya tidak menuliskan di sini. Nah, untuk labelnya di sini kita akan menggunakan atribut wind, yaitu kecepatan ataupun kekuatan angin yang terjadi pada hari itu juga. Oh ya, untuk forecasting ini, yaitu tipe datanya itu merupakan tipe data numerik di sini. Kadang mungkin bisa time series, seperti ini dia time series. Cuman dia memang rata-rata berupa numerik seperti yang ada di sini. Kita pindah ke data preparation. Nah, untuk data preparation ini mungkin kita bisa mengalihkan sebentar ke Rapid Miner supaya bisa melakukan studi kasus yang lebih pasti. Di sini untuk bagian training bisa kita lihat dulu di sini ya. Kita run dulu deh. Sample set, story. Nah ya. Ini merupakan hasil dari windowing di mana saya mendapatkan 3 atribut tambahannya. Di sini kenapa 3 atribut? Karena sesuai dengan yang Pak Faisal Bapak berikan, itu Bapak menginginkan 3 atribut serta kurang lebih ada 50 example set, hilang 3. Ada 50 example set yang bisa digunakan di sini. Mohon maaf Bapak, saya kurang 3. Ntar ya. Oh, pas 50 di sini. Example set. Oh, reversalnya beda. Oh, window ini seperti ini. Baik. Di sini menjadi 47 karena ada 2 special attribute dan 3 regular attribute. 47 example set, 3 example setnya hilang sayangnya di sini. Mungkin saya salah melakukan ini ya. Ya, reversal sudah benar di sini, datanya ada 50. 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50
Mungkin imbas dari windowing, izin koreksi jika salah Bapak. Nah, dan output yang kita dapatkan di sini itu salah satunya adalah rumus regresi. Karena kita menggunakan linear regression di desain sini, kita menggunakan operator itu. Nah, untuk di sini tuh ada beberapa hal yang mungkin bisa kita melakukan modifikasi. Yang pertama, kalau kita akan menggunakan forecasting unifier ini, kita akan memilih atribut filter type itu berupa single di sini. Dan atribut yang akan kita sorot berupa atribut yang akan jadi label, yaitu atribut win di sini. Selebihnya ini bisa dicek di sini ke create horizon labels. Itu tuh ada yang tidak akan kita checklist nanti, lebih tepatnya ada di sini. Nah, itu di bagian scoring tidak perlu di checklist. Using labels. Oh, sorry. Berarti benar seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke training. Yes, save. Nah, di sini kurang lebih untuk data yang saya gunakan itu sesuai dengan yang ada di sini. Itu kita menjadi 3 di sini dengan atribut window ID, prediction wine 1 dengan horizon, dan ada 3 atribut yang dibikinnya kembali. Di sini tipe datanya itu merupakan tipe data numerik dan tidak ada data missing di sini. Oke, jadi kita bisa berpindah dari data preparation menuju data modeling untuk training sendiri. Nah, untuk data modeling itu sendiri kita menggunakan 3 operator ya. Untuk yang pertama dari Excel, windowing, dan linear regression. Untuk set Excel ini sendiri kurang lebih tidak terlalu banyak yang bisa kita modifikasikan di sini. Kita coba ulang dulu di sini. Kita lihat forecasting ini. Saya bakal pilih dulu untuk datanya di sini. Saya bakal melakukan blocking. Sayangnya Excel saya sepertinya ada masalah, jadi saya lakukan blocking secara manual di sini aja. Nah, karena tidak ada peraturan yang bisa kita tetapkan lagi di situ, maka kita langsung aja finish seperti tadi. Dan untuk windowing ini sendiri seperti yang saya sebutkan, ini kita akan atur ke single agar kita bisa menyoroti atribut yang berupa label di sini, yaitu win. Jangan lupa jadi checklist juga dan arahkan ke atribut yang menjadi label. Baru kita tambahkan rumus linear regression dan kita running. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita bakal mendapatkan 3 atribut tambahan dan atribut 1 dengan horizon yang kita dapatkan di sini juga. Oke, kita setelah melewati bagian modeling tadi, kita bisa berpindah ke bagian evaluation. Untuk evaluation ini sendiri itu berupa testing, dan untuk bagian evaluation ini itu merupakan tahapan di mana kita akan nilai ataupun mengukur apakah data yang akan kita gunakan itu ada gunanya ataupun berkualitas di situ sebelum masuk ke tahap deployment ataupun ke tahap users. Nah, di sini kita bakal menambahkan 2 operator lagi, yaitu label, yaitu atribut performance dan yaitu operator performance dan operator apply model. Kita pindah sebelumnya ke PPT. Nah, itu hasilnya. Yang pertama adalah data model statistik dan rumus regresi. Ini yang setelah kita gunakan menggunakan rumus regresi linear dan windowing. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada beberapa operator yang digunakan seperti di sini ada red Excel, ada windowing, linear regression, apply model, dan performance. Nah, adapun untuk outputnya sendiri, itu kita bakal mendapati hasil berupa performance untuk RMS seperti ini, root mean squared error. Terus ada dataset apply modelnya yang kita tambahkan berupa prediction. Ini merupakan hasil dari apply model yang kita tambahkan di sini. Dan ada hasil dari rumus regresi linear dengan data seperti ini. Ini merupakan output dari rumus regresinya. Di sini kurang lebih tidak terlalu banyak yang diubah kecuali kita mengubah dataset ini. Untuk dataset training sendiri itu Pak Faisal meminta sebanyak 58%, sedangkan untuk testing itu hanyalah 10. Dan di sini saya sudah melakukan modifikasi terhadap dataset testingnya. Mana ya? Testing. Ya, ini. Nah, seperti ini aja. Ini sudah benar, ini tipe-tipenya date, real, dan segala macam. Tinggal next, finish, selesai. Nah, untuk windowing kurang lebih tidak terlalu banyak yang diubah juga. Ini kurang lebih tinggal di copy paste dan arahkan string-string ini. Lalu kita sudah selesai di sini. Kurang lebih ini nggak bisa dimodifikasi dan segala macamnya. Ya. Jadi kurang lebih ini aja yang kita gunakan. Kita menggunakan operator ini dan tidak terlalu banyak modifikasi yang kita gunakan, dan
hasil dari evaluation ataupun testing ini akan menghasilkan output berupa yang pertama rumus regresi, terus dataset apply modal, serta RMS berupa performance di sini dengan nilai seperti ini. Baik, kita bisa berpindah sekarang ke bagian scoring ataupun bagian deployment. Nah, untuk bagian scoring ini kita bakal melakukan perubahan di bagian operator itu. Kita bakal menghapus performance di sini, cuman kita bakal tetap keep apply modal. Dan kita bakal menggunakan dataset baru, di mana dataset barunya itu tidak ada kaitannya, datanya tidak sama dengan yang ada di training ataupun di testing, karena testing mengikuti training, dan sedangkan scoring ini dia merupakan data baru di sini. Jadi kita bakal bikin data baru, dan kebetulan saya juga sudah siapkan juga. Ini untuk datanya. Date, email, ya gitu aja. Sisanya sama, kita bakal menggunakan data training, windowing, rumus regresi linear di sini, dan di sini kita bakal uncheck untuk create horizon labels karena kita masih belum memiliki data di sini. Maksudnya ini merupakan data baru yang kita tidak memiliki label. Jadi ini kita uncheck aja di sini. Lalu kita coba running di sini, dan kita bakal mendapatkan dataset apply modal di sini seperti ini. Ini merupakan data yang baru diberikan. Sample set Excel. Nah, ini yang berupa training tadi, dan ini hasil dari pelatihan data yang akan kita gunakan di deployment. Kita bakal mendapatkan prediction, win 1 dengan horizon, terus ada 3 atribut lainnya, win 2, dan win 0 di sini. Dan ini merupakan hasil dari ataupun output dari rumus regresi yang kita dapatkan di sini. Oke. Sebelumnya untuk forecasting, apalagi ya yang bisa saya bahas ya. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk data evaluation itu kita mendapatkan 3 hal, yaitu pertama adalah data modal, rumus regresi, dan performance root mean squared error. Ini merupakan testingnya di sini. Karena kita menggunakan banyak sekali operator, sehingga kita mendapatkan beberapa output seperti ini. Kita menggunakan performance juga tadi ya, sehingga bisa adanya root mean squared error di sini. Nah, selanjutnya kita ada deployment juga. Ini merupakan scoring, dan untuk operator yang digunakan itu seperti di gambar ini, itu hanya ada 4 aja. Apply modal, data Excel, windowing, dan linear regression. Adapun outputnya itu sudah saya sebutkan juga seperti tadi. Kita bakal mendapatkan data apply modal yang baru juga dari dataset yang baru, serta kita bakal mendapatkan hasil dari rumus regresi, dan apalagi ya seharusnya. Oh, ini aja seharusnya, data model dan rumus regresi. Baik, mungkin kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk forecasting ini. Kita bakal berpindah ke classification. Untuk classification di sini kita bakal mulai lagi dari awal, yaitu dari background konteks dahulu sebelum pindah ke business understanding. Nah, di sini saya membuat sebuah skenario di mana saya merupakan staff juga dari kantor perhubungan, dinas perhubungan mungkin, dan dari sini saya mencoba untuk melakukan penilaian apakah sebuah jalan itu dapat dinilai rawan ataupun tidak berdasarkan kondisi jalan serta kondisi korban yang pernah kecelakaan di situ. Nah, di sini kita bakal melakukan pengklasifikasian berdasarkan beberapa data yang saya temukan. Nah, untuk atributnya sendiri itu ada beberapa hal yang saya masukkan di sini seperti kondisi jalan, cuaca, kontur jalan, serta kondisi penggunaan jalan. Kondisi pengguna jalan saat kecelakaan, apakah dia mabuk, apakah kondisi motornya itu berjalan dengan kecepatan tinggi, berjalan dengan kecepatan rendah, dan semacamnya. Dan harapnya ini agar bisa membantu para pemerintah tempat tersebut agar bisa membuatkan rambu, memperbaiki jalan, ataupun menempatkan sebuah pos kepolisian agar lebih hati-hati lagi orang-orang di situ. Nah, setelah dari business understanding, kita bakal berpindah ke data understanding. Kita bakal mengenali data yang akan kita gunakan. Untuk datanya sendiri, di sini saya menggunakan dataset public lagi. Saya bakal mengambil data dari Kaggle kembali, dan di sini banyak sekali sebenarnya data yang kita dapatkan di sini. Cuman di sini ada beberapa hal yang saya rubah. Accident, testing. Ini merupakan data yang telah saya temukan di Kaggle. Ini merupakan dataset public. Ini adalah training, ya, ini adalah dataset saya. Dan saya telah melakukan perubahan untuk menghapus dataset yang tidak diperlukan, karena saya cukup dengan 50 sesuai dengan yang Pak Faisal minta.
Dan sayangnya di sini terlalu banyak atribut, cuman atribut ini saya rasa saling berkaitan dan saya sudah mencoba untuk melakukan penghapusan berupa anomali data ataupun data yang saling tumpang tindih di sini sehingga korelasinya masih ada. Selanjutnya kita bakal berpindah. Oh ya, untuk beberapa atribut mungkin bisa saya sampaikan terlebih dahulu di sini. Yang pertama yang penting itu adalah atribut yang mengandung ID di sini, yaitu berupa nama jalan, permasalahan jalan, apakah jalannya rusak, ada potholes itu lubang, routing apa ya, retak mungkin ya. Nah, road condition itu kondisi jalannya, apakah dia icy, licin, kering, ataupun basah. Ini merupakan polinominal ketiganya karena ada lebih dari 2 pilihan. Ada cuaca juga, apakah cuacanya bersalju, bersih, hujan, atau mungkin yang lainnya di sini ada lagi. Nah, adapun tipe kendaraan yang dinaiki oleh korban ataupun para pengguna jalan yang terlibat dengan kecelakaan di jalan tersebut, itu ada motorcycle, kendaraan bermotor, ada truk, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa dampak yang dihasilkan dari kecelakaan tersebut pada jalan. Ada beberapa dampak yang dihasilkan dari kecelakaan tersebut di jalan tersebut juga, yaitu ada beberapa luka ringan orang sebanyak 7 di sini, dan ada juga yang fatal, ada 2 orang. Terus ada penyebabnya merupakan road condition sehingga orang ini terjatuh gara-gara kondisi jalan, dan dia itu melibatkan sebanyak 7 orang terluka ringan dan 2 orang terluka berat. Nah, korelasinya di sini adalah kita bisa mendapati apakah jalan ini bisa disebut sebagai rawan berdasarkan orang-orang yang telah melakukan berdasarkan orang-orang yang telah mengalami kecelakaan terlebih dahulu di situ, dan kita bakal nge-rate, maksudnya kita bakal rate itu kita tuh bakal menilai berdasarkan data-data yang terjadi di situ, apakah pada saat ada kecelakaan itu jalannya seperti ini, apakah orangnya seperti ini, dan kalau sudah mengarah ke suatu kemungkinan bahwa itu hanya disebabkan oleh sebuah jalan aja, maksudnya jalan yang mungkin berlubang, IC dan segala macamnya. Nah, baru kita bisa melakukan pengklasifikasian di situ bahwa jalan tersebut merupakan jalan yang rawan kecelakaan. Itu bakal kita tampung di label nanti. Nah, ada juga di sini tipe jalannya bisa rural road, ini gang mungkin ya, city street, jalan-jalan kota, highway, tol. Nah, terus ada faktor kecepatan juga, kecepatan pengemudi 21, 29. Ini mungkin dalam kilometer per hour atau miles per hour. Nah, di sini ada pengaruh alkohol juga. Apakah orang yang kecelakaan tersebut dengan pengaruh alkohol? True. Nah, maka di sini tidak bisa dikaitkan sepenuhnya bahwa kecelakaan ini tuh diakibatkan oleh jalan karena adanya keterlibatan alkohol di sini, karena adanya human error di situ. Nah, ini merupakan atribut terakhir di mana kita bakal menilai apakah jalan tersebut rawan atau tidak berdasarkan dua ini, yaitu cautious, rawan, dan normal. Ini akan menjadi label kita di dataset ini. Nah, untuk tipe datanya tadi sudah saya sampaikan juga, ini adalah binominal karena hanya ada 2 pilihan juga. Baik, kita bisa masuk ke data preparation sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Kita bakal pindah ke training, kita bakal running terlebih dahulu. Nah, ini merupakan dataset yang saya miliki dan di sini tidak ada ataupun missing values dan semua data di sini telah bertipe benar semua. Binominal, integer, polinominal, dan segala macamnya di sini. Adapun untuk classification itu kita akan menggunakan algoritma C45 biasanya, ya. Dan itu bakal menghasilkan output berupa decision tree ataupun pohon keputusan di sini. Nah, adapun pohon keputusan di sini itu bisa kita baca sebagai ini dulu. Jadi, salah satu faktor yang menyebabkan jalan tersebut rawan atau tidak berdasarkan orang-orang yang terlibat kecelakaan di situ, yang pertama ditetapkan oleh alkohol. Apakah orang tersebut dalam pengaruh alkohol ataupun tidak? Jika iya, maka kita bakal bisa berpindah lagi ke faktor jalannya. Nah, kita bakal menyalahkan jalan terlebih dahulu. Apakah jalannya itu kering, basah, ataupun licin. Dan di sini kita bakal melihat keterlibatannya bersama beberapa hal seperti berapa banyak orang yang terluka di situ, weathers, dan segala macamnya. Maka kita mendapatkan bahwa jalan tersebut dapat dianggap sebagai sedikit rawan ataupun normal saja di sini. Nah, ini merupakan sampel set dari data Excel. Itu data raw-nya di sini. Jadi itu hasilnya tadi. Untuk hasil dari training kita bakal mendapatkan decision tree serta
uh, ini apa ya ini? Example set role. Yang kita bakal mendapatkan juga ini kita bakal menggunakan set role sebagai pelabelan atribut di sini. Kita bakal menggunakan accident warning sebagai label. Mungkin bisa saya ulang aja di sini ya, supaya nggak terlalu belibet menjelaskannya. Classification, general dataset, training, harusnya ini. Nah, ini ada beberapa atribut yang saya gunakan di sini. Saya next. Ini bisa kita perbaiki di sini datasetnya. Change step kita akan menggunakannya sebagai nah ini polinominal, mohon maaf. Change role ini akan menjadi ID. Alcohol involved ini akan menjadi binominal, ini akan menjadi binominal. Selebihnya saya rasa cukup normal karena beberapa atribut nominal di sini itu merupakan polinominal dan ada beberapa angka seperti integer dan lain-lainnya. Ini kita finish saja dan kita bakal menggunakan atribut accident warning sebagai label di sini. Nah, jadi kurang lebih itu hasilnya yang bisa kita dapatkan dari training. Lalu kita bakal masuk ke bagian evaluation. Evaluation kita bakal masuk ke dalam testing kalau di PPT PowerPoint sesuai dengan QSDM. Nah, untuk operator yang saya gunakan sendiri itu ada operator data read Excel, set role kembali, decision tree, apply model, dan performance. Apply model untuk menggabungkan semuanya, performance untuk menilai RMSI-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk datanya kan saya sama aja testing dengan training, cuman di sini Profesor Alamin melakukan limitasi berupa hanya 10 example set yang dimasukkan di sini. Dan kurang lebih sama aja, kita mungkin bakal melakukan penyesuaian terhadap dataset, testing. Nah, seperti streetnya kita bakal ubah menjadi ID. Terus kita bakal jadi binominal sesuai dengan value datanya, binominal juga. Ini kita bakal melakukan set role di sini. Accident warning, label, kita gabungkan ke apply model dengan label model terus performance. Adapun untuk outputnya sendiri bakal menjadi seperti ini. Kita bakal melakukan atribut confidence dan atribut support. Ini merupakan atribut pendukung seberapa sering kejadian tersebut terjadi gitu. Nah, di sini adalah sesuai dengan datanya, accident-nya itu adalah rawan dan prediksinya adalah rawan juga di sini. Dan di sini kita lihat bahwa beberapa tuh sama, benar-benar sama sendiri di sini. Mungkin saya bisa bisa mengubah data testingnya supaya kurang lebih siapa tahu ada kesalahan, supaya bisa melihat sedikit room of error di sini. Namun di sini yang saya gunakan dia 100% sama. Ini kita bisa lihat di bagian performance vektornya di sini itu akurasi berupa 100%. Jadi yang diprediksi sesuai dengan data yang ada di situ benar-benar 100% sama. Nah, udah lihat, ini terlalu penting. Baik, setelah kita masuk ke bagian evaluation, kita bakal masuk ke bagian deployment. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk yang bagian testing tadi, kita akan mendapatkan data apply model dengan confidence, 2 biji atribut, dan kita akan mendapatkan performance vektor untuk menilai seberapa mirip akurasi di antara prediksi serta data aslinya. Nah, untuk deployment sendiri itu merupakan tahapan akhir dari QSDM. Ini adalah tahapan sebelum bisa dipublish ke sebuah users. Dan kita melakukan sedikit penurunan operator di sini tanpa hanya operator performance, hanya ada apply model, decision tree, set role, dan training dataset. Adapun untuk hasilnya sendiri, kita kan menggunakan dataset yang baru ya. Nah, sehingga datanya di sini kita benar-benar akan melakukan pemprediksian di sini dan tidak di-compare bersama data yang sebelumnya. Kita mungkin bisa berpindah dulu ya. Classification, sorry. Nah, ini sama lagi kita bakal mendapatkan decision tree di sini serta dataset model juga yang kita dapatkan imbah
imbas dari 10 dataset yang ada di scoring seperti ini. Saya baca di sini bahwa confidence merupakan 0,5, berarti keseringan rate seringnya ini terjadi adalah 50 gitu. Untuk kecelakaan serta kondisi jalan yang seperti ini, maka prediksinya jalan tersebut adalah 50-50, apakah dia rawan ataupun tidak gitu. Nah, mungkin kiranya ada masih beberapa hal yang kurang lengkap ya yang dari saya sampaikan. Mungkin saya kekurangan tipe data dan segala macam ataupun hal-hal sepele lainnya yang saya lupakan untuk membahas di sini. Namun kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak jika terdapat kesalahan kata, maaf maksudnya kesalahan kata ataupun menyampaikan hal yang tidak benar. Kurang lebih saya minta maaf dan selamat beristirahat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.